Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Romdiana dengan NPM 10090220048 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asri Nur Anissa Dewi, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok terhadap Kreativitas Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Nah, pertama-tama saya akan sedikit memaparkan terlebih dahulu pendahuluan. Media sosial TikTok khususnya menciptakan perubahan signifikan dalam interaksi sosial global. Mahasiswa sebagai agen perubahan budaya turut terlibat dalam penggunaan aktif media sosial yang memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap kreativitas mereka. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh penggunaan TikTok pada kreativitas mahasiswa penting untuk memahami pergeseran perilaku di era digital dan mengidentifikasi peluang serta tantangan dalam perkembangan intelektual. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini. Yang pertama itu bagaimana penggunaan media sosial TikTok mempengaruhi tingkat kreativitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Yang kedua itu bagaimana faktor-faktor seperti jenis konten, tren, dan fitur-fitur kreatif di TikTok mempengaruhi ide dan inspirasi kreatif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Selanjutnya saya akan memaparkan tujuan masalah dari karya tulis ilmiah ini. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap kreativitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor seperti jenis konten, tren, dan fitur-fitur kreatif yang ada di TikTok apakah mempengaruhi ide dan inspirasi kreatif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan metode penelitian dari karya tulis ilmiah ini. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung di 3 jurusan, yaitu jurusan akuntansi, manajemen, dan ekonomi pembangunan. Nah, terdapat 2 bentuk kuesioner, yaitu model skala Likert dan model terbuka. Saya juga menggunakan uji regresi sederhana, uji validitas dan reliabilitas, uji hipotesis T, dan menggunakan uji koefisien determinasi. Nah, selanjutnya di sini ada variabel penelitian. Ada variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya yaitu variabel penggunaan media sosial TikTok, sedangkan variabel Y-nya yaitu variabel kreativitas mahasiswa. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian dari karya tulis ilmiah yang telah saya teliti. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung dengan kelompok usia 18 sampai 21 tahun dari mulai angkatan 2021 sampai 2023 dengan 3 jurusan, yaitu jurusan akuntansi, manajemen, dan ekonomi pembangunan. Semua kalangan mahasiswa FEB Unisba pernah menggunakan aplikasi TikTok dengan frekuensi sering digunakan dalam waktu setiap hari dengan durasi paling banyak 2-5 jam per hari. Nah, selanjutnya di sini ada hasil uji validitas. Bisa dilihat dalam tabel bahwa diketahui kedua variabel tersebut memenuhi kriteria validitas dengan nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel dan seluruh item kuesioner.
karena nilai signifikannya ini kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya juga ada hasil dari uji reliabilitas. Bisa dilihat dalam tabel menunjukkan bahwa nilai Collinsworth alpha untuk variabel penggunaan media sosial TikTok adalah 0,871 dan kreativitas mahasiswa adalah 0,882. Lebih besar dari 0,60, maka konstruk pertanyaan untuk mengukur tingkat variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable. Selanjutnya ada hasil dari regresi linear sederhana. Nah, bisa dilihat pada tabel. Yang pertama menunjukkan bahwa nilai konstan jika tidak ada variabel penggunaan media sosial TikTok, maka nilai variabel kreativitas mahasiswa adalah sebesar 8,127. Dan yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% variabel penggunaan media sosial TikTok, maka variabel kreativitas mahasiswa juga akan mengalami peningkatan sebanyak 0,840. Hal ini tuh dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan media sosial TikTok berpengaruh positif terhadap variabel kreativitas mahasiswa. Nah, selanjutnya ada hasil uji hipotesis T. Bisa dilihat di tabel, dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda tersebut layak digunakan dan variabel independen penggunaan media sosial TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kreativitas mahasiswa karena nilai signifikannya ini lebih rendah dari nilai terhitung. Nah, selanjutnya ada hasil uji koefisien R. Bisa dilihat dalam tabel. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi dari variabel independen mampu menjelaskan sekitar 35,1% dari variasi variabel dependen. Sementara sekitar 64,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini. Nah, selanjutnya ada pembahasan dari karya tulis ilmiah yang telah saya teliti. Nah, dalam hasil kuesioner ini menunjukkan pandangan beragam tentang pengaruh TikTok terhadap ide kreatif. Pengaruh negatif termasuk kurangnya kreativitas orisinil, penyalahgunaan fitur kreatif, dan risiko terperangkap dalam formula tertentu. Beberapa juga melihat TikTok memiliki pengaruh positif untuk tutorial dan inspirasi kreatif tanpa biaya. Solusinya ini adalah menggunakan TikTok secara bijak, menghargai proses kreatif, dan memfilter konten positif untuk meminimalkan pengaruh negatif. Nah, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah saya teliti dari karya tulis ilmiah yang telah saya buat. Nah, setelah saya melakukan penelitian bahwa penggunaan media sosial TikTok sangat berpengaruh terhadap perkembangan kreativitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung dalam membuat konten-konten kreatif, serta pengaruh positif dan negatif pada TikTok terhadap ide kreatif memiliki pandangan yang sangat beragam. Nah, sudah sampai di topik terakhir, maka dari itu sekian yang dapat saya sampaikan. Bagi saya sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini karena keterbatasan akan pengetahuan dan juga pengalaman saya. Untuk itu, saya mengharapkan sekali kritik dan saran yang membangun dari pendengar demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini, agar karya tulis ilmiah ini dapat lebih baik lagi, dan juga saya dapat mengembangkan pengetahuan di masa yang akan datang. Dengan begitu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.